Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan kita bahas, yaitu mengurutkan pecahan sederhana. Ya, jadi yang pertama itu sebelum kita mulai ya, jadi anak-anak harus mengenal dulu istilah pecahan. Ya, kita mulai dari pengertian pecahan. Nah, jadi pecahan itu adalah ya bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, nah jadi untuk memperjelas pengertian ini kita ambil analogi anak-anak ya. Nah jadi anak-anak sebelumnya pasti pernah merayakan ulang tahun bersama keluarga ya. Nah jadi pada saat merayakan ulang tahun anak-anak akan ada acara pemotongan kue ulang tahun. Nah jadi kita misalkan pada acara ulang tahun itu kuenya kita bagi menjadi 4 bagian ya. Satu bagian kita berikan kepada ayah, kemudian satu bagian lagi kita berikan kepada ibu, satu bagian kita berikan kepada kakak, dan satu bagian lagi yang terakhir kita berikan kepada adik. Oke. Nah berarti masing-masing orang ya, atau kita ambil contohnya misalnya ayah itu akan mendapat 1/4 bagian ya. Jadi contohnya di sini 1/4 bagian kalau kita tulis 1/4. Nah, jadi angka atas di atas tanda seper ya. Angka atas ini kita sebut sebagai pembilang. Dan angka bawah kita sebut sebagai penyebut. Nah, karena kue ulang tahun itu kita bagi 4 ya, jadi setiap orang akan mendapat 1/4 bagian, dan 1/4 itu kita tulis di depan sebagai 1/4 ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak mengerti dengan yang Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang cara mengurutkan pecahan. Nah, jadi untuk cara mengurutkan pecahan itu langkahnya ada 3 atau caranya ada 3. Yang pertama, jika dalam pecahan itu yang diurutkan dengan penyebut yang sama ya. Oke, Ibu ambilkan contoh di sini. Misalnya dengan penyebut sama 2/4, 1/4, 3/4, 7/4. Nah, misalnya Ibu ambil contoh ada 4 pecahan sederhana. Yang pertama 2/4, 1/4, 3/4, dan 7/4. Nah, misalkan dari keempat pecahan ini kita urutkan dari yang terbesar. Nah, dari yang terbesar sampai yang terkecil kalau kita urutkan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti otomatis nanti kita pilih adalah urutannya dari yang terbesar. Kita ambil angka atas atau pembilangnya juga yang angka terbesar ya. Nah, angka terbesar kita pilih di sini. Kita fokus sama angka yang di atas atau pembilang 2, 1,
3, dan 7. Nah, jadi anak-anak sudah bisa menentukan yang mana dari keempat bilangan ini yang terbesar, yang mana? Oke, jadi yang terbesar itu adalah yang pertama 7 ya, per 4. Setelah 7 urutannya ada 3/4, kemudian 2/4, dan yang terakhir adalah 1/4. Oke, gampang kan adik-adik ya? Nah, jadi yang pertama di sini adalah jika penyebutnya sama. Oke, kemudian yang kedua cara mengurutkan pecahan sederhana itu jika pembilangnya sama ya. Pembilang sama ini adalah angka yang bagian atasnya yang sama. Ibu ambil contoh, angka atasnya sama misalnya. Nah, kita lanjutkan dengan cara mengurutkan pecahan yang kedua, yaitu jika pembilangnya sama. Jadi pembilangnya sama itu adalah angka atasnya sama. Ya, misalnya 2/3, 2/5, 2/7, dan 2/8. Oke, misalnya kita ambil 4 pecahan ya dengan angka atas atau pembilangnya sama. Jadi misalkan kita urutkan sama dengan yang di nomor 1 ya, kita urutkan dari yang terbesar. Nanti caranya gimana? Nah, nanti tinggal dibalik dari cara yang pertama. Kalau tadi kita pilih itu angka atasnya yang paling besar. Kalau sekarang kita pilih karena angka atasnya sama ya, pembilangnya sama. Berarti kalau yang terbesar adalah pembagi yang terkecil. Atau anak-anak pilih yang angka penyebutnya paling kecil. Ya. Nah, yang terkecil Ibu cari dulu di sini. Oke, 3, 5, 7, dan 8. Jadi yang terkecil angka berapa? Iya, yang terkecil adalah angka 3. Tulis 2/3. Setelah 3 itu adalah angka 5. Kemudian 2/7 dan 5/8. Oke, jadi itu urutannya sudah sesuai dengan urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, cara yang kedua nggak ada masalah ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke cara yang terakhir atau cara yang ketiga. Ya, jadi cara yang ketiga atau yang terakhir itu jika kedua-duanya berbeda antara pembilang dan penyebut itu angkanya berbeda. Contoh, misalnya 1/3, 2/4, kemudian 5/6, dan lagi 1/12. Oke, jadi misalnya kita ambil 4 contoh. 1/3, 2/4, 5/6, dan 1/12. Nah, jadi kalau anak-anak perhatikan itu antara cara yang pertama dan kedua itu ada yang sama, baik itu pembilang ataupun penyebut. Kalau yang terakhir ini antara pembilang dan penyebut, biar nggak ada yang sama ya, kita pakai di sini 3. Oke, biar nggak ada yang sama. Jadi yang terakhir kita pakai 3/12. Nah, gimana caranya ya mengurutkan? Nah, jadi caranya itu adalah dengan mencari KPK, ya. Mencari KPK dari yang mana? Yang atas atau yang bawah? Nah, jadi kita pakai KPK dari yang angka bawah atau penyebutnya.
Oke, jadi di sini ada 3, 4, 6, dan 12. Nanti anak-anak dapat KPK-nya adalah 12. Oke, tinggal anak-anak nanti urutkan dengan KPK 12. Oke, misalnya yang pertama 1/3, berarti 3 agar menjadi 12, ya dikali berapa? Ya, dikali 4. Ya, berarti karena penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga harus dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya berapa? Iya, 4. Kemudian kita ke soal yang kedua, 2/4. Jadi penyebutnya 12, tanggal 12 ini kali 3, berarti yang atas juga ikut kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 6 ke 12 ini dikali 2, berarti angka atas juga ikut kali 2, berapa? 10 ya. Dan yang terakhir 3/12 ya, 12 untuk KPK 12 dikali 1, berarti angka atas juga ikut kali 1, itu adalah 3. Oke, setelah sudah sama penyebutnya, berarti adik kembali ke cara yang pertama ya. Jadi caranya adalah dengan mengurutkan dari angka yang terbesar ya, sehingga urutannya menjadi angka yang terbesar tinggal kita cek saja, ada 4, 6, 10, dan 3. Di sini angka yang terbesar adalah 10. Kemudian setelah itu adalah 6 ya. Kemudian 4/12 dan yang terakhir 3/12. Nah, ini kalau kita kembalikan ke soal, tinggal anak-anak lihat soal yang di atasnya, kita kembalikan berarti 10/12 itu adalah 5/6. Setelah itu 6/12 itu adalah 2/4. 4/12 itu adalah 1/3. Dan yang terakhir 3/12 itu 1/12 ya. Oke, jadi itu 3 cara mengurutkan pecahan sederhana ya, dari yang penyebutnya sama, kemudian yang kedua pembilangnya sama, dan yang terakhir jika antara pembilang dan penyebut keduanya berbeda. Ya, nah jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu anak-anak bisa paham. Oke, kemudian untuk lebih mengerti kita kerjakan soal latihan sama-sama ya, soalnya silakan dicek ya. Nah kemudian kalau sudah nanti anak-anak bisa silakan mencoba soal-soalnya. Oke, sekian dulu video dari Ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa terinspirasi dan belajar lebih giat lagi di rumah ya. Selamat pagi. Oh,